Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian, peserta seminar Abdimas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengabdian saya yang berjudul Food Garden berbasis Eko Masjid di Kampung Brajan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Tim pengabdian ini terdiri dari saya sendiri, Triyono, dan kemudian ada Ibu Siti Nur Aisyah dari Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, pengabdian ini dilatar belakangi oleh kondisi pertumbuhan penduduk di wilayah peri-urban perkotaan, terutama di sekitar kampus UMY, yakni tumbuh berkembangnya pemukiman yang semakin padat dan kemudian terjadi penggusuran lahan, adanya degradasi lingkungan, dan juga berkaitan dengan masalah limbah rumah tangga yang semakin banyak karena tidak ada lahan lagi untuk membuang limbah ya dan daur ulang. Di samping itu juga karena lahan semakin sedikit, maka produksi pangan juga semakin berkurang, sehingga ketergantungan bahan pangan ini juga menjadi berkurang juga, dan adanya tempat-tempat yang tadinya hijau menjadi lahan yang tidak hijau lagi, tidak ada tempat untuk berrekreasi. Kalau kita lihat dari penampakan Google Map atau peta yang ada, kita lihat bahwa semakin kelihatan padat. Ya, kita lihat di situ sekitar kampus dan juga beberapa tempat di mana banyak sekali lahan yang sebenarnya juga masih bisa dimanfaatkan, tetapi belum banyak yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan. Nah, salah satu lahan yang dimiliki adalah lahan yang ada di Masjid Baitul Nafi. Ini adalah lahan yang terletak di Kampung Brajan, di sebelah timur kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang lahan seluas wakaf ya, lahan wakaf seluas 1.500 meter persegi, di mana masih ada sekitar 500 meter persegi yang masih kosong dan belum bisa dimanfaatkan, kurang produktif. Sementara kondisi pandemi ini banyak jamaah yang tidak memiliki kegiatan dan bisa diarahkan kegiatan di sana, dan juga mereka memiliki limbah rumah tangga yang memiliki potensi untuk diolah dan dikembangkan untuk menjadi bahan organik dalam rangka pengembangan lahan kosong ini. Kalau kita lihat permasalahan yang ada adalah masih ada pengetahuan, pemahaman, kesadaran para jamaah di dalam pengelolaan lingkungan masjid yang sehat serta yang produktif ya, dan itu merupakan bagian daripada tuntunan agama Islam. Nah, dari sisi teknis ini juga memang belum banyak yang memiliki keterampilan di dalam penanganan lingkungan serta daur ulang limbah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik dan budidaya tanaman di lahan-lahan yang masih tersisa di masjid maupun di sekitar rumah mereka. Pelaksanaan daripada pengabdian ini itu meliputi kegiatan penyuluhan dan fokus group discussion yang bicara tentang filosofi dari makna sisi agama tentang lingkungan, pengelolaan lingkungan, kemudian ada food garden itu sendiri, lalu nanti dilanjutkan dengan pelatihan dan praktek demonstrasi untuk pembuatan pupuk dan penanaman budidaya tanaman sayur dan tanaman hias serta tanaman buah untuk food garden. Ada transfer teknologi di sana, yaitu pembuatan teknologi komposter untuk pembuatan pupuk organik padat dan cair serta teknologi budidaya food garden. Yang nanti dilanjutkan di akhir adalah monef ya, untuk melihat perkembangan daripada hasil pengabdian ini. Kalau kita sampaikan di sini bahwa di awal ada penyuluhan ataupun
sekalian pengajian waktu itu karena pas puasa kita lakukan pada menjelang buka puasa, ada FGD dan pengajian yang menjelaskan tentang food garden dari sisi teologi lingkungan atau dari sisi nilai-nilai keagamaan dan juga dari sisi teknis bagaimana penyusunan pengelolaan food garden baik dari sisi pembuatan pupuk, pengelolaan lahan dan budidaya tanaman. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan pupuk organik dan baik itu padat maupun cair dengan teknologi komposter yang kita libatkan para jamaah, baik itu jamaah putra maupun juga remaja masjid yang ada. Ini adalah komposter, teknologi komposter, yang ini adalah pupuk cair ya, produksi dari hasil pengolahan komposter. Kemudian ada budidaya tanaman, garden, ada tanaman sayur, ada tanaman herbal, dan juga beberapa tanaman hias. Hasil yang bisa kita dapatkan dari kegiatan food garden tadi adalah ternyata memberikan manfaat di dalam pemberdayaan jamaah itu baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, food garden ini akan memberikan penyediaan pangan yang sehat, serta akan menghemat belanja pangan keluarga para jamaah. Di samping itu juga manfaat sosial yang didapatkan adalah menciptakan ruang yang nyaman dan indah, dan bisa dijadikan sebagai ruang rekreasi bagi para jamaah yang tidak perlu jauh-jauh karena kondisi pandemi di sela-sela mereka melakukan kegiatan berjamaah di masjid. Kemudian ada manfaat lingkungan yang ini akan menciptakan lingkungan yang bersih, bebas dari polusi, serta limbah rumah tangga yang terolah dengan baik yang dimanfaatkan untuk pupuk organik. Nah, demikianlah hasil pengabdian kami, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang melalui LP3M UNY telah memberikan hibah pengabdian ya pada tahun 2020-2021 pada skema PKM, sehingga pengabdian ini bisa berjalan dengan baik untuk kegiatan food garden berbasis ekomasjid. Demikianlah pengabdian yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.